Pemirsa, seorang remaja usia 16 tahun asal desa Tambakan, Kecamatan Kubu Tambahan, Buleleng, sejak 2 tahun lalu memantapkan diri untuk melakukan pewintenan sebagai pemangku. Meski usianya masih remaja, ketekunannya untuk ngayah sebagai pemangku tidak diragukan, bahkan hingga ke Pura Campuhan, Padanggalak, Denpasar. Tak jarang saat liburan sekolah, Mangku Alit lebih memilih ngayah di Pura Campuhan ketimbang menghabiskan waktu untuk bermain apalagi dengan gadget. Pura Campuhan Windu Segara Padanggalak Kesiman Denpasar menjadi salah satu pura yang selalu ramai dikunjungi masyarakat, khususnya untuk melakukan pelukatan atau pebayuhan untuk membersihkan diri secara sekala maupun niskala. Setiap harinya beberapa pemangku juga turut hadir ke Pura Campuhan untuk menghaturkan ayah untuk melayani umat. Dari sekian pemangku, pengayah yang menjadi perhatian adalah Mangku Wayan Budiarse. Mangku Budi, panggilan akrabnya, tahun ini baru menginjak usia 16 tahun dan baru menyelesaikan pendidikan di bangku SMP. Meski usianya masih remaja, Mangku Budi terlihat sudah terbiasa untuk melayani umat yang akan melakukan pelukatan dan juga memimpin persembahyangan. Sejak menjalani prosesi mewinten sekitar 2 tahun yang lalu, Mangku Budi memantapkan diri untuk rutin ngayah sebagai pemangku di Pura Campuhan Windu Segara. Meski jarak yang ditempuh lumayan jauh sekitar 2 hingga 3 jam, setidaknya sekali dalam seminggu di luar jam sekolah, remaja asal desa Tambakan, Kecamatan Kubu Tambahan, Buleleng ini akan datang ke Denpasar khususnya untuk ngayah ke pemangkuan di Pura Campuhan. Mangku Budi mengaku status mangku sudah dia sandang sejak dirinya duduk di kelas 1 SMP. Berawal dari pertemuannya dengan Maha Guru Aitreya Narayana, yaitu sosok di balik berdirinya Pura Campuhan Windu Segara yang mulai dibangun pada tanggal 7 Juli 2025. Meski berstatus sebagai pelajar, status pemangku yang disandang sama sekali tidak membebaninya dan bahkan dijalani dengan tulus ikhlas. Status pemangku yang melekat dalam dirinya di usia masih remaja saat ini juga dianggap sebagai benteng untuk menghindarkan diri dari pergaulan tidak baik yang dikhawatirkan dapat menjerumuskan dirinya. Keputusan untuk menjadi pemangku juga mendapat restu dari kedua orang tuanya. Bahkan Mangku Budi juga berencana akan melanjutkan sekolah ke jenjang SMA di wilayah Denpasar atau sekolah terdekat dari Pura Campuhan. Awal mulanya saya ke gerianya Maha Guru yang ada di Kintamani. Setelah itu saya bertemu dengan Pengpon Pura Niki, Pak Putu. Akhirnya saya ikut ke sini. Setelah mengetahui bahwa di sini bagus, akhirnya saya ingin mengayah di sini gitu. Selama liburan sekolah? Ya, selama liburan pasti di sini ngayah. Karena memang dari sejak kelas 1 SMP, saat liburan pasti ke sini ngayah. Setelah mewinten jadi pemangku itu banyak tantangan yang saya hadapi, ya mulai dari omong-omongan tetangga gitu, ya dari mungkin tidak diajak bicara gitu. Akhirnya menurut saya itu memang tantangan, jadi saya tidak selalu memikirkannya ya. Menurut salah satu mangku pengayah jero Wanegiri, Mangku Budi dinilai sebagai anak yang tekun dan mau belajar, khususnya dalam ilmu kepemangkuan dan agama. Selain itu, tanggung jawabnya sebagai pemangku juga dilaksanakan dengan baik, didasari atas ketulusan dan keikhlasan. Kalau ngomong masalah kepemangkuan ini kan banyak sekali yang perlu kita pelajari mengenai tentang pancayatnya tentunya. Jadi karena jero puniki merupakan masih kecil, kedepannya mungkin harus tetap belajar dan tekun. Seperti itu sih menurut saya. Mungkin harapan mungkin atau himbauan mungkin kepada Mangku Alit ini seperti apa dalam hal melaksanakan ininya ngayah karena di Pura. Ya, harapannya semoga tetap berjuang, belajar dengan sebaik-baiknya ke depannya agar menjadi mangku yang mumpuni lah di bidangnya. Menyandang status mangku bukannya tanpa hambatan. Awalnya dia juga kerap mendapat cemoohan dari warga sekitar tempat tinggalnya, bahkan tidak diajak bicara. Namun hal tersebut tidak diindahkan oleh Mangku Alit. Selain karena mendapat petunjuk dari Mangku Guru, keinginannya menjadi seorang pemangku juga didasari atas keinginannya untuk membentengi diri dari pergaulan-pergaulan kurang baik yang menurutnya terlalu banyak mencemari anak-anak ataupun remaja seusianya. Ari Wiratmaja, Bali TV.